Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian: iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan dengan mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini adalah iman yang bertumbuh. Sekali lagi, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah iman yang bertumbuh. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca merupakan nasihat daripada Rasul Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya yang melanjutkan pelayanan yang dipercayakan Timotius oleh Rasul Paulus. Dalam ayat-ayat sebelumnya kita melihat bagaimana Timotius menghadapi ajaran-ajaran sesat yang saat itu sedang merajalela di dalam kehidupan jemaat Tuhan, dalam kehidupan orang percaya. Ada banyak ajaran-ajaran sesat yang beredar di kalangan orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan juga Timotius mengajarkan bahwa kehadiran ajaran sesat, Paulus mengajarkan kepada Timotius sebagai bukti bahwa tanda-tanda akhir zaman. Keadaan manusia pada akhir zaman semakin hari semakin jahat. Mereka tidak lagi mengasihi, mereka tidak lagi hidup di dalam kebenaran, tetapi sesungguhnya kehidupan mereka semakin hari semakin jahat. Dan mereka anggap itu biasa saja. Nah, oleh karena itu, Timotius sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan, diperingatkan oleh Paulus supaya dia tetap setia mengajarkan firman Tuhan kepada setiap umat Tuhan. Bahkan menghidupi firman Tuhan itu di dalam dirinya, dalam kondisi yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini paling tidak kita akan belajar dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, dalam ayat 10 sampai 14, saya akan bacakan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Poin yang pertama yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah tetap hidup saleh, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan, dan senantiasa beribadah kepada Tuhan walaupun dalam kondisi aniaya. Bagaimana Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa dia harus tetap hidup saleh,
hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Walaupun dalam kondisi saat itu begitu banyak orang yang jahat, begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang menganggap bahwa ajaran mereka adalah yang benar. Tetapi Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus untuk tetap senantiasa hidup di dalam kesalehan, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan, senantiasa beribadah kepada Tuhan walaupun dalam aniaya. Bahkan Paulus mengingatkan bagaimana Paulus mengalami aniaya di Antioquia, di Ikonium dan di Listra, di dalam dia melayani Tuhan. Dan ternyata Tuhan melepaskan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali ketika kita hidup di dalam kebenaran, seringkali ketika kita hidup mempertahankan iman kita kepada Tuhan, maka kita akan diperhadapkan berbagai macam ketidaknyamanan, berbagai macam tantangan, berbagai macam persoalan, berbagai macam aniaya. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita mau tetap hidup di dalamnya. Kita mau hidup di firman Tuhan itu. Karena memang untuk itulah kita dipanggil. Untuk melayani dia. Hidup benar berbeda dengan dunia ini. Sekalipun kita harus menderita aniaya. Poin yang kedua adalah di dalam ayat 15 sampai yang ke-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Poin yang kedua yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah senantiasa membaca dan merenungkan kitab suci. Merenungkan firman Tuhan dalam kondisi apapun. Ketika saudara dan saya membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka hikmat daripada Tuhan akan turun bagi setiap kita. Itulah yang diingatkan Paulus kepada Timotius. Dalam kondisi saat itu dia menghadapi ajaran-ajaran sesat, menghadapi kejahatan yang semakin merajalela di dalam kehidupan orang-orang pada waktu itu. Maka Timotius melalui ilham daripada Roh Kudus diingatkan untuk senantiasa membaca merenungkan firman Tuhan. Bahwa di situ dikatakan segala tulisan, berarti Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu diilhamkan Allah sebagai firman Allah yang benar. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, hikmat daripada Tuhan akan turun memenuhi kita, sehingga melalui firman Tuhan itu tujuannya adalah menyatakan kesalahan kita. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan mengoreksi kita, akan mengajarkan kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita perbuat selama ini apakah benar atau tidak. Yang pertama, dia mengajar kita, dia menyatakan kesalahan dan memperbaiki segala kelakuan serta mendidik kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Tujuannya apa? Ketika saya membaca, merenungkan firman Tuhan, tujuannya adalah supaya kita diperlengkapi untuk hidup di dalam kebaikan dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau iman kita bertumbuh adalah bagaimana kita tetap bertahan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah aniaya, untuk tetap hidup saleh, hidup sesuai standar firman Tuhan. Senantiasa beribadah kepada Tuhan walaupun dalam kondisi apapun. Kemudian kita senantiasa membaca kitab suci. Karena melalui kitab suci kita mengerti kehendak Tuhan. Kita mengetahui apa yang benar dan yang tidak. Kita memperbaiki segala kelakuan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tentunya kita hidup di dalam kebenaran, yang pada akhirnya membawa kita kepada kebaikan demi kebaikan sesuai dengan standar yang Tuhan telah tetapkan melalui kitab suci. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang hidup di dalam kenyamanan, ketika seseorang hidup di dalam kebaikan-kebaikan tanpa ada tentangan, sesungguhnya imannya tidak akan pernah teruji. Sebagaimana emas yang murni menjadi sebuah cincin, sebuah perhiasan yang bagus, dia harus ditempa, dia harus dibakar. Demikian juga saya dan saudara. Ketika kita mau iman kita bertumbuh, maka kita harus siap sedia menderita demi Kristus. Siap sedia menderita
Demi iman kita kepada Tuhan, apapun tantangan, kita tidak boleh terbawa arus oleh dunia ini, tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Kita senantiasa beriman, bahkan senantiasa merenungkan, melakukan firman Tuhan dari hari ke hari, sampai pada akhirnya Tuhan memanggil kita berjumpa dengan Dia, dan Tuhan mengatakan kepada kita, hai hambaku yang setia, mari masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan boleh memberkati kita dan menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa beriman sungguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.